Subhanallah la ahsi sana'aka alaika anta kama anta yaita ala nafsik wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sahbihi wa quluyu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata wa salaman salazimina ila yaumiddin amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sebagai hamba Allah yang telah dianugerahi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa bersyukur sekaligus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur dan takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Harus terus kita lakukan dalam kehidupan agar kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Terlebih di era penuh dengan perubahan yang cepat saat ini, prinsip takwa melalui kesungguhan dalam hati, lisan, dan dalam tindakan harus kita aplikasikan sampai akhir hayat, dan kita tidak boleh meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah tentang pentingnya berpegang teguh pada agama dan menghadapi perubahan zaman yang penuh dengan disrupsi atau perubahan besar-besaran dalam tatanan berbagai sektor kehidupan manusia. Jika tidak didasari dengan beragama yang kuat, maka era disrupsi ini akan membawa kita terombang-ambing bagai buih di tengah lautan dan menghempaskan kita ke dinding kerang yang terjal. Adalah benar kata-kata bijak yang menyebutkan bahwa dengan teknologi hidup jadi mudah dan dengan agama hidup jadi terarah. Di tengah cepatnya perubahan, kita merasakan bagaimana kita dimudahkan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sekarang dengan berbagai penemuan teknologi. Kini seolah-olah dunia sudah ada dalam genggaman kita dengan hanya memegang smartphone. Bekerja, mencari kebutuhan, berinteraksi, beribadah, sampai dengan hiburan, semuanya sudah tersedia hanya dengan menggerakkan jari kita. Menghadapi kondisi ini, kita harus menguatkan kita kepada Islam sebagai agama yang mengarahkan dan membawa keselamatan hidup di dunia dan juga akhirat. Agama jadi panduan yang memberikan arah di tengah kompleksitas dunia modern. Agama menjadi kekuatan transformatif yang mampu menjadi penuntut di tengah kegelisahan umat dan ketidakpastian zaman. Di tengah modernitas ini, agama lebih dari sekedar pelipur lara. Agama menjadi energi positif yang menggerakkan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna, dan dengan menjalankan stabilitas moral, nilai, dan panduan hidup di tengah perubahan besar yang sering membingungkan. Oleh karenanya Allah telah mengingatkan kepada umat Islam untuk berpegang teguh pada agama sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya berpegang teguh pada agama di era modern saat ini, karena agama
bullying, pornografi, dan konsumerisme berlebihan. Agama memberikan panduan moral yang jelas untuk membedakan antara yang benar dan salah, membantu individu tetap teguh pada prinsip yang baik. Perubahan yang cepat seringkali membuat orang terjebak dalam tekanan kebingungan, kecemasan, dan kehilangan arah. Nilai-nilai agama seperti ketenangan dalam berdoa, syukur, dan tawakal, memberikan ruang untuk merenung dan menjaga keseimbangan spiritual dan emosional. Dengan agama kita akan mendapatkan nasihat bagaimana langkah terbaik dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-danus nasihatun qulna liman qala sallallahu alaihi wasallam lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatihi muslimina wa ala Artinya, agama memerintahkan nasihat ditanyakan kepada Nabi. Kepada siapa? Nabi menjawab, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum yang bukan pemimpin. Ibnu Rajab mengutip Al-Hafiz Abu Amir bin As-Sahlah menjelaskan bahwa nasihat adalah kata yang padat makna, mencakup tindakan penasihat terkait yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan dan dalam tindak dan perbuatan. Dengan berpegang pada nasihat yang ada dalam agama, kita akan mampu mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam hal-hal yang merugikan. Kita perlu menyadari kemajuan teknologi yang pesat bukan yang membawa manfaat besar, tetapi juga resiko yang mengancam seperti kecanduan media sosial dan degradasi moral. Agama menjadi solusi dan dalam menghadapinya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Berpegang teguh pada agama di era disrupsi bukan berarti menolak perubahan atau teknologi, tetapi menjadikannya alat untuk kebaikan. Dengan agama, seorang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sambil tetap memelihara nilai-nilai luhur, menjaga integritas, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Ingatlah bahwa teknologi adalah wasilah perantara, bukan gaya tujuan. Kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik dengan nilai-nilai yang tetap kuat dalam diri kita. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengurangi kehidupan di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-mulkul quddus salamul. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibi syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza fawzan azim. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil khulafa'ur rasyidin wa anil ashabin nabiyyika ajma'in wattabi'in ihsani ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna al-ghala wal waba wal marad wal fahsya'i wal munkar wal baghi min Indonesia wa min sagari
ila il muslimina ama ya rabbal